Apa jadinya kalau pesawat yang kalian tumpangi tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kalian terdampar di pegunungan paling berbahaya di dunia? Di sekitar kalian gak ada satupun tumbuhan maupun makhluk hidup. Benar-benar cuman kalian di atas tumpukan puluhan meter salju, di tengah badai salju. Dan kalian cuman punya dua pilihan, meninggal karena kelaparan atau hidup tapi dengan memakan tubuh manusia lain. Ini adalah sebuah tragedi yang sering disebut dengan keajaiban pegunungan Andes. Ini kasus nyata yang menurut aku sangat bagus, sangat sedih, tapi sangat layak untuk kita dengar sedetail mungkin karena ada banyak banget pelajaran hidup yang terkandung di dalam cerita ini. Aku berusaha untuk cerita dengan sangat detail, jadi aku nggak tahu bakal videonya berapa lama, berapa part, dan mau tahu nggak? Aku sebenarnya udah shoot hampir 2 jam, udah mau selesai. Nggak selesai sih, udah setengah. Videonya nggak ada suara, kayaknya ada masalah deh dengan kabel aku, jadi aku harus ngulang dari awal. Jadi maaf kalau udah lemes ya, tapi aku berusaha untuk menceritakan lagi, mungkin gak apa-apa lah ngulang lagi, mungkin akan jauh lebih bagus hasilnya. Iya, sebelum mulai ke cerita, aku ingin mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin dari hati yang sangat-sangat-sangat terdalam. Untuk kalian yang belum subscribe Ruang Gelap, silakan untuk subscribe supaya kami jauh lebih bersemangat lagi. Dan untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak dan please keep spreading the words. Video ini berasal dari buku berjudul Alive yang menurut aku sangat detail menceritakan dan menjustifikasi mewakili semua orang yang selamat bahkan yang tidak selamat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pegunungan Andes membentangi 7 negara sekaligus, merupakan pegunungan dengan gunung-gunung tertinggi di dunia, salah satu gunung vulkanik tertinggi di dunia, danau tertinggi di dunia, dataran garam terluas di dunia, dan juga melewati garis khatulistiwa. Pegunungan ini punya 5 iklim yang berbeda. Di satu sisi sangat kering, di satu sisi sangat basah, ada yang subur, ada yang cuman batu-batu dan pasir doang, dan di bagian atasnya tumpukan salju. Cerita kita berasal di tahun 1972 di bulan Oktober saat ada rombongan tim rugby yang mau pergi wisata jalan-jalan ke Chile. Tim rugby ini berasal dari Uruguay. Mereka semua orang Uruguay. Dan sedikit sejarah, Uruguay adalah negara kecil yang terletak di Amerika Selatan yang berbatasan langsung dengan Brazil dan Argentina. Dulu banget di tahun 1950-an, Uruguay mendatangkan 5 pendidik dari Irlandia untuk mendidik anak-anak Uruguay nilai-nilai agama Katolik yang kental. Jadi karena waktu itu udah mulai ada kemajuan, udah mulai budaya asing yang masuk ke Uruguay, banyak banget orang tua murid yang merasa takut anak mereka di brainwash, dimana banyak banget sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris agak-agak sedikit membuat nilai-nilai agama mereka bergeser. Kalau menurut para orang tua ini, anak-anak mereka agak diajarin jadi ateis, makanya mereka mendatangkan pendidik dari Irlandia, yang mana negara ini juga punya komunitas Katolik yang kuat. Nah, pendidik dari Irlandia ini mendirikan sekolah yang diberi nama Santa Maris College. Ini adalah sekolah khusus untuk anak laki-laki berusia 6-16 tahun, di mana di sini diajarkan banget agama Katolik yang sangat kental, dan juga di sekolah ini diperkenalkan olahraga rugby. Dulu olahraga yang paling terkenal di Uruguay itu sepak bola. Sama kayaknya hampir semua negara ya, favoritnya itu sepak bola. Tapi menurut para pendidik Irlandia ini,
sepak bola tuh agak sedikit mengajarkan anak-anak kesombongan dan keegoisan. Hampir semua yang ikut klub sepak bola itu biasanya anak-anak terkenal. Nah, mereka ngerasa butuh memberikan wadah bagi anak-anak yang tidak terkenal atau tidak populer. Jadi, olahraga rugby ini dikembangkan, di mana menurut mereka, olahraga rugby ini sebenarnya jauh lebih bagus. Tim diajarkan untuk kerja sama kelompok dan diajarkan juga memiliki kekuatan fisik yang sehat dan kuat. Kalau misalnya sekarang kita sering nonton pertandingan rugby, mereka kan pakai penutup wajah, penutup kepala, terus pakai baju yang banyak busanya ya kan, soalnya kan emang mainnya fisik banget. Nah, di sekolah ini diajarin tuh nggak pakai perlengkapan sama sekali. Jadi bener-bener latihan fisik yang kuat. Dan sebenarnya ini adalah bibit olahraga rugby jadi terkenal di Uruguay. Dari sini mulai berkembang tuh olahraga rugby, mulai dikenal oleh orang-orang Uruguay dan jadi salah satu olahraga favorit juga di negara ini. Untuk mereka-mereka lulusan dari Santa Maris College yang udah lulus, tapi karena emang solidaritasnya kuat banget, mereka membuat klub lagi. Klub yang mereka namakan Old Christian Club. Sebenarnya di dalam klub ini nggak semuanya berasal dari Santa Maris College. Ada juga anggota rugby lain dari sekolah lain maksudnya, tapi hampir rata-rata mayoritas itu dari Santa Maris College. Dan ini adalah klub rugby nasional. Mereka pernah menang tanding nasional, mereka juga pernah dikirim untuk tanding dengan negara lain dan menang juga. Jadi ini tuh klub kebanggaan bisa dibilang. Di tahun 1971, waktu mereka menang berkali-kali, mereka mengadakan wisata jalan-jalan ke Chile. Nah, di tahun 1972, itu mereka mau mengadakan jalan-jalan lagi. Tapi kali ini yang ikut itu anak-anak yang bisa dibilang muda. Anak-anak yang baru lulus umur 17 sampai 23 tahunan. Untuk menekan budget biar nggak mahal, mereka nggak naik pesawat komersial. Mereka nyarter pesawat Angkatan Udara Uruguay. Pesawat Fairchild F227. Nah, biar murah, kursi penumpang ini harus penuh. Ada 40 penumpang yang dibutuhkan, sedangkan para pemain rugby yang dikirim itu nggak sampai 40. Jadi dibilanglah ke anggota tim rugby ini, kalau kalian mau berangkat, kalian harus cari orang lain biar pesawat kita full, biar murah kita bisa biayain liburan. Mulai tuh disuarakan ke semua orang, siapa nih keluarganya yang mau ikutan liburan. Kalau ada orang yang mereka nggak kenal juga mau ikut, silahkan. Pokoknya mereka nyari cara biar 40 kursi ini terpenuhi. Dan di hari di mana pembayaran harus dilakukan, mereka berhasil memenuhi 40 kursi full. Jadi liburannya confirm berangkat. Ada tim yang ngajakin keluarga sendiri, ada juga orang yang bener-bener nggak ada hubungan tim rugby ini. Nanti aku akan jelaskan seiring waktu nama dan orang-orang yang ada di dalam pesawat. Intinya, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 1972, semua yang akan berangkat itu ngumpul di bandara. Nah, untuk terbang dari Uruguay ke Chile agak tricky karena mereka harus melewati pegunungan Andes. Kenapa tricky? Karena pegunungan ini kan tinggi banget. Beberapa dari mereka juga gunung tertinggi di dunia, termasuk dalam list gunung tertinggi di dunia. Seperti yang aku bilang, ada 5 iklim di pegunungan ini. Dari bawah itu udara panas, tapi di atas udara dingin. Bagian pegunungan ini, itu kalau di dataran bawah, itu ya ada rumput, tapi kalau udah di tengah itu cuma batu-batu, pasir, kalau di atas itu sudah salju. Pertemuan antara udara panas dengan udara dingin ini bisa menciptakan turbulensi yang tinggi, bisa menciptakan air pocket yang berbahaya bagi pesawat. Sebenarnya air pocket itu nggak bahaya ya, cuman karena medan di sini banyak gunung-gunung, kalau misalnya pesawat kena air pocket terus tiba-tiba ngedrop jatuh, takutnya kan nabrak gunung gitu kan. Kalau misalnya nggak ada gunung sih sebenarnya udah aja. Sedikit informasi, Fairchild ini bisa terbang sampai ketinggian sekitar 22.500 kaki, sedangkan beberapa gunung itu yang paling tinggi ada yang ketinggiannya 22.800 kaki. Jelas, pesawat ini nggak mungkin bisa terbang lebih tinggi dari si gunung. Jadi kalian bisa bayangin kan seberapa tricky untuk melewati pegunungan ini. Dan perlu aku kasih tahu juga bahwa pesawat yang dipakai, Fairchild F227 ini, reputasinya jelek banget.
Kita beruntung, sekarang kita kalau terbang pakai pesawat itu nggak terlalu banyak yang harus dikhawatirkan karena alhamdulillah sudah sangat aman. Dan tahu pesawat Fairchild F227 ini dari 500 pesawat yang ada dari tahun 1960 sampai tahun 2000 itu udah ada 255 pesawat yang mengalami kecelakaan. 50%-nya mengalami kecelakaan. Jadi emang bukan berarti ini pesawat jelek, tapi memang teknologi zaman dulu belum sebagus itu. Yang juga bakal ada hubungan dengan kecelakaan yang terjadi. Nah, pilot dan co-pilot yang menerbangkan pesawat ini adalah pilot Kolonel Julio Cesar Ferradas yang sudah punya pengalaman selama 20 tahun lebih menerbangkan pesawat, tapi dia baru pernah melewati pegunungan Andes sebanyak 29 kali. Co-pilotnya adalah Lieutenant Dante Hector Lagurara yang sebenarnya lebih tua daripada Ferradas, tapi dia lebih berpengalaman mengendarai jet tempur. Dan dalam penerbangan kali ini, dia diawasi dalam pelatihan oleh Ferradas. Untuk memudahkan, jadi aku singkat aja namanya Ferradas dan Lagurara, pilot dan co-pilot. Harusnya pesawat ini berangkat pagi hari, karena pagi itu yang paling aman. Kalau udah siang, itu jauh lebih beresiko, karena udara panas itu udah mulai naik, seperti yang aku bilang, jadi agak lebih, sirkulasi udaranya jauh lebih sulit untuk navigasi. Tapi ada satu orang yang telat, gak datang-datang. Ditungguin dulu. Jadi sempat tuh selama 2 jam pesawat ini delay. Dan karena gak datang-datang, akhirnya pesawat tetap diberangkatkan. Karena kalau nunggu lagi takutnya cuaca nggak bagus. Take off lah mereka. Ada banyak rute untuk mencapai Chile. Ini mereka terbang dari Montevideo. Tujuan mereka adalah kota Santiago di Chile. Ini biar kalian juga inget ya. Montevideo di Uruguay ini asal mereka. Tujuan mereka Santiago di Chile. Nah, untuk terbang dari Montevideo ke Santiago, ini ada banyak rute. Tapi tergantung mau yang cepet atau yang lebih lama. Cepet agak beresiko, kalau durasi lama lebih aman. Ferradas dan Lagurara atas keinginan para penumpang pengen langsung direct aja, jangan terlalu lama. Jadi mereka berusaha untuk langsung menuju Santiago. Tapi ternyata cuaca memang nggak mendukung karena mereka udah kesiangan. Dan untuk nyari aman, mereka memutuskan untuk transit dulu di Mendoza. Ini adalah kota yang terletak di Argentina, di antara Montevideo dan Santiago. Sebenarnya udah deket banget nih Mendoza ini. Begitu pesawat transit di Mendoza, semua penumpang dipersilakan untuk mencari penginapan sendiri-sendiri. Karena emang nggak ditanggung, pesawat cuman bertanggung jawab mengantarkan mereka ke Santiago. Perlu aku kasih tahu bahwa nggak semua penumpang ini kan pemain rugby. Nggak semua dari mereka kenal satu sama lain. Dan juga nggak semua dari mereka berasal dari Santa Maris College. Hampir semua yang sekolah di Santa Maris College ini mereka-mereka yang punya uang dari keluarga yang kaya raya. Sedangkan yang lain ya mungkin biasa-biasa aja. Bahkan ada kelompok yang menyebut diri mereka sosialis. Mereka pakai baju yang sederhana banget, selalu mementingkan kelompok daripada berfoya-foya. Dan berhubung tim rugby ini berisi anak-anak remaja pria yang songong, maksudnya gimana ya, anak-anak yang masih naif, kayak ngerasa mereka tahu semuanya, terus optimis banget dan sangat berani. Mereka ini lumayan bisa dibilang agak ngeyel. Dengan terang-terangan beberapa dari mereka ngomong ke Ferradas dan Lagurara, mereka nggak seneng transit. Ngapain kita transit? Ini gimana sih, pilotnya kompeten apa enggak sih buat ngajak kita ke Santiago? Bisa nggak sih nerbangin pesawat dengan baik? Mereka nggak seneng harus ngabisin waktu di Argentina karena ada sedikit masalah politik antara Uruguay dan Argentina. Bahkan pesawat mereka pun cuman boleh mendarat di Argentina 24 jam. Lebih dari 24 jam ini bakal jadi masalah nasional, masalah negara yang berat. Jadi para pilot nih sebenarnya mau nggak mau harus entah itu ke Santiago atau kalau nggak memungkinkan, kalau cuaca masih jelek, mereka harus balik lagi ke Uruguay. Dan ini yang membuat anak-anak cukup melakukan sedikit desakan ke para pilot kayak ayo yuk kita cepet-cepet ke Santiago. Tapi ya namanya karena udah malam, ini kalau udah malam nggak mungkin banget bisa terbang. Jadi paling nggak besok pagi.
Paginya itu semua orang udah ngumpul di sekitar bandara. Mereka tinggal nunggu dipanggil aja. Ada 2 tim rugby yang duduk di coffee shop. Mereka bernama Roberto Canessa dan Gustavo Zerbino. Keduanya adalah mahasiswa kedokteran, tapi umurnya masih 19 tahun. Roberto Canessa itu mahasiswa tahun kedua kedokteran. Gustavo Zerbino mahasiswa kedokteran tahun pertama. Mungkin karena mereka sama-sama lulusan Santa Maris College, terus sama-sama anak kedokteran, makanya mereka berdua deket duduk satu sama lain bareng-bareng. Nggak sengaja mereka ngeliat Ferradas dan Lagurara masuk ke coffee shop juga. Mereka bawa minuman alkohol. Nah, Zerbino dan Canessa langsung neriakin Ferradas dan Lagurara. Kapan ini kita berangkat? Jam berapa lagi? Kalian nih bisa nggak sih bawa pesawat? Kalian takut ya? Karena ditantang, Lagurara dan Ferradas ngerasa ada tekanan batin. Jujur, mereka sebenarnya bukan nggak bisa, tapi lebih ke takut, nyari aman. Kalau nggak aman ya ngapain dipaksain. Tapi juga agak sedikit tertekan, takut bener-bener dikira tidak kompeten. Sejauh yang mereka tahu, kondisi cuaca masih kurang bagus, tapi mereka tetap berusaha datang ke bandara untuk melakukan pengamatan lagi. Dan kebetulan ada pesawat yang baru mendarat dari Santiago. Jadi mereka nanya ke pesawat kargo ini, maksudnya ke pilot pesawat kargo ini, cuacanya sebenarnya gimana, udah bagus apa belum? Itu sekitar jam 12 siang, dan kata pilotnya, udah bagus kok, tadi aman-aman aja. Dikasihlah rute gitu kan. Terus ya udah Ferradas dan Lagurara mutusin daripada pulang ke Montevideo dengan rasa malu, mending mereka langsung aja ke Santiago, tapi mungkin cari jalur yang agak lebih aman. Diumumkanlah kalau semua penumpang siap-siap untuk boarding. Nah, karena agak sedikit tiba-tiba nih, kru bandara, petugas bandara, itu banyak yang belum ready. Jadi agak sedikit tertunda. Mereka baru take off, lepas landas, itu sekitar jam 2 siang. Sebenarnya udah kesiangan juga. Dan mereka nggak bisa ngambil rute langsung ke Santiago karena terlalu berbahaya. Jadi mereka, entah kenapa, kita nggak pernah tahu alasan kenapa pilot memutuskan untuk mengambil jalur pelancong. Tapi mereka ngabarin ke petugas bandara yang ada di Santiago bahwa mereka akan mengambil jalur ini. Begitu pesawat take off, ini ada beberapa orang yang kebagian duduk di jendela, ngeliat langsung pemandangan pegunungan Andes. Awalnya mereka ngeliat batu-batu, pasir, nggak ada satupun tumbuhan, hewan. Terus sekarang berubah jadi salju. Ada satu penumpang yang juga merupakan anggota tim rugby yang bernama Carlitos Paes. Di sini aku panggil Carlitos. Carlitos mengaku memang dari kecil dia manja banget. Dia nggak pernah hidup susah. Dia udah beberapa kali pergi ke luar negeri. Ayahnya seorang pelukis terkenal. Keluarganya punya banyak perusahaan. Intinya kaya raya banget. Dan dia kebagian duduk di sebelah jendela. Dia seneng duduk di sebelah jendela. Cuman ada temennya yang baru pertama kali naik pesawat dan bilang, Carlitos boleh nggak aku duduk di tempat kamu? Karena aku pengen nikmatin pemandangan pesawat. Dan karena dia manja banget, jujur dia sebenarnya nggak mau ngasih tempat duduk itu. Tapi dia ngerasa kayak, aduh aku harus bersikap baik dengan temen aku. Jadi dia kayak, oh ya nggak apa-apa duduk aja. Padahal dalam hati dia misuh-misuh kayak, aku nggak rela. Tapi dia kasih tempat duduknya ke teman itu. Dia nggak nyangka satu tindakan kecil ini bisa menyelamatkan nyawa dia. Dan sedihnya ya, temennya nggak selamat. Waktu pesawat terbang, itu sekitar sudah sejam lebih, dari kokpit keluar pramugara yang menyatakan bahwa sebentar lagi mereka akan mendarat. Siap-siap pakai sabuk pengaman. Mereka sudah melewati kota Curicó. Semua penumpang seneng. Ada yang main kartu, ada yang lempar-lemparan bola rugby, ada yang nyanyi, ada yang cerita, macem-macem pokoknya tindakan orang-orang di sana. Nah, selain 40 penumpang ini, ada 5 awak kabin, pilot dan co-pilot Ferrada dan Lagurara, satu pramugara, 1 navigator, dan 1 ahli mekanis. Di kokpit, Lagurara dan Ferrada sudah ngasih tahu
petugas di Santiago bahwa mereka akan segera mendarat sekitar jam 3:30 sore. Pramugara sudah menyuruh semua penumpang untuk duduk, pakai sabuk, dan mulai tuh terasa guncangan-guncangan turbulence. Biasalah kalau mau mendarat kan memang pesawatnya agak sedikit serem ya. Di tengah-tengah turbulence ini, anak-anak tuh berusaha untuk membuat suasana tidak tegang. Ada yang nyanyi, ada yang cerita-cerita, ada yang lempar-lemparan bola, dan ada juga satu anak yang ngambil mic pramugara untuk ngumumin, penumpang-penumpang sekalian, sebentar lagi kita akan mendarat di pegunungan Andes. Ada yang ketawa, tapi ada juga yang berdoa karena ngerasa guncangannya cukup kenceng. Apalagi waktu mereka nabrak air pocket, di mana di situ pesawat terasa turun drastis. Di sana sudah semuanya itu kayak doa. Bahkan ada yang pegangan tangan satu sama lain karena takut. Guncangan mulai kembali dirasakan dan mereka nabrak air pocket lagi. Pesawat terasa jatuh lagi. Mereka nggak bisa lihat apa-apa kecuali awan, awan, dan awan. Begitu pesawat keluar dari awan dan pemandangan mulai kelihatan lagi, orang-orang yang duduk di sebelah jendela bingung. Mereka ngelihat sayap pesawat itu jaraknya cuma beberapa puluh meter dari gunung. Mereka pada noleh satu sama lain, ini normal atau enggak ya? Gak lama kemudian, guncangan terasa dan sayap kanan mereka tiba-tiba patah gara-gara nabrak gunung. Dan patahan sayap ini nabrak buntut pesawat mereka yang langsung terbelah dan orang-orangnya dihisap oleh udara. Pesawat mulai menukik jatuh, sayap kiri juga nabrak gunung dan putus. Sekarang tinggal badan pesawat aja yang menukik tajam turun dan tiba-tiba dalam hitungan detik berhenti, nabrak badan gunung, tapi dalam keadaan miring. Posisinya hidung pesawat lebih tinggi daripada badan pesawat yang sudah tinggal setengah. Dan kondisi bagian depan pesawat itu hancur lebur. Penyot. Dalam kecelakaan yang terjadi sangat cepat ini, Gustavo Zerbino sempat ngelepasin sabuk dan berdiri di tengah-tengah lorong pesawat untuk gantungan di antara bagasi kabin. Dia satu-satunya orang yang gak luka sama sekali. Rata-rata yang duduk di depan langsung meninggal dunia secara instan karena kejepit bagian depan dan belakang kursi. Hampir semua kursi itu udah copot semua dan memang nimpa bagian depan. Sampai akses antara kabin penumpang dengan bagian kokpit itu terputus gara-gara ditutup oleh semua kursi yang lepas. Hal pertama yang disadari Zerbino, bau bensin pesawat. Zerbino yakin banget bentar lagi pesawat bakal meledak karena bau nusuk banget, apalagi mereka baru aja jatuh. Jadi Zerbino langsung teriak, keluar dari pesawat, karena sebenarnya ada penumpang lain juga yang masih sadar. Mereka yang mampu langsung ngelepas seatbelt, langsung ikut lari keluar. Tapi ada juga yang nggak bisa ikut lari karena masih terjepit, padahal sadar. Dan setelah nunggu di luar, ternyata pesawat nggak terbakar, aman. Dan mereka yang berhasil lari keluar sadar bahwa mereka hampir tenggelam dalam salju. Salju yang mereka injek itu setinggi paha mereka. Mereka terdampar di bagian salju pegunungan Andes dengan suhu setidak-tidaknya minus 10 derajat Celcius. Mereka bilang, rasa dingin ini menyerap sampai ke tulang, sampai 1 detik berasa lama. Oksigen di bagian ini agak sedikit rendah. Untuk napas pun sakit. Bahkan mata pedih. Aku nggak bisa ngebayangin sih. Se-ekstrim itu. Dan begitu mereka yakin pesawat nggak bakal meledak, baru mereka masuk lagi ke dalam pesawat untuk menyelamatkan orang-orang yang bisa diselamatkan. Hampir semuanya menderita luka-luka di sekitar kaki. Di tengah-tengah kepanikan ini, mereka ngelihat ada yang jalan keluar dari pesawat menuju gunung. Mereka manggil-manggil temen mereka ini yang jalan sendirian ke atas gunung, tapi temennya kayak antara sadar nggak sadar, tetap aja jalan, linglung, kayak terlalu shock untuk tahu apa yang terjadi, meskipun dipanggil-panggil nggak noleh, dan akhirnya teman mereka ini jatuh gitu aja ke bawah gunung. Secara ajaib, 2 mahasiswa kedokteran, Canessa dan Zerbino, sama-sama nggak luka. Dan sebagai orang yang
seenggak-enggaknya ngerti lah ya, dokter, calon dokter, mereka langsung merasa ini tuh tugas mereka untuk membantu orang-orang yang terluka. Mereka langsung mindahin orang-orang yang kakinya patah itu keluar dari pesawat untuk langsung guling-guling di atas salju biar luka mereka cepat berhenti. Sedangkan yang sudah meninggal itu juga mereka tarik keluar untuk dievakuasi. Mereka-mereka yang kakinya patah ini benar-benar luar biasa banget kondisinya. Ada yang sampai tulangnya kelihatan. Bahkan ada satu orang yang berjalan ke Kanesa dan bilang, "Kanesa, perut aku ketusuk nih, ketusuk besi." Waktu dilihat bener-bener bolong di bagian bawah perutnya. Oleh Kanesa, temennya ini disuruh untuk balik badan, dan dari belakang Kanesa narik besi yang nusuk perut ini. Yang waktu ditarik panjangnya 6 inci. Dan begitu ditarik, keluarlah sepotong kayak daging, tapi bukan daging, usus. Kanesa bingung banget waktu itu, tapi dia berusaha untuk nggak bikin temennya panik. Dia bilang, ini kayaknya usus kamu, masukin lagi aja ke dalam perut. Terus si Kanesa langsung ngambil kaos dan dia ikat ke perut temennya itu. Kenceng-kenceng banget biar ususnya nggak keluar dan lukanya nutup. Kanesa bilang ke temennya, nama temennya ini Enric Platero. Enric, banyak banget orang yang terluka lebih parah daripada kamu. Jadi kamu jangan nangis, jangan sedih, jangan kayak orang letoy. Kamu harus kuat dan bantu teman-teman kamu yang lain. Enric nggak ngeluh. Dia langsung balik badan dan bantuin orang-orang lain. Kayak nggak terjadi apa-apa. Mereka-mereka yang selamat langsung menghitung siapa aja yang masih hidup, siapa aja yang sudah meninggal. Ada 5 orang yang terhisap di udara. Mereka-mereka yang duduk di bagian belakang pesawat, di buntut pesawat. 2 awak kabin yang merupakan navigator dan pramugara, dan 3 anak anggota rugby. Lalu ada 5 orang yang meninggal di dalam pesawat. Sang pilot Ferradas, Eugenia Parado yang merupakan ibu dari salah satu anggota tim, dan sepasang suami istri. Selain itu, semuanya masih hidup, tapi ada 5 yang sekarat. Salah satu anggota tim rugby yang bernama Pacinto Abal, yang waktu itu kepalanya sudah dalam keadaan terbuka. Susana Parado, yang merupakan anak dari Eugenia Parado yang sudah meninggal, sekaligus saudara dari anggota tim yang bernama Nando Parado. Jadi mereka ini ibu anak, ada 3 orang ya. Nando Parado si anggota tim rugby, ibunya Eugenia, dan saudaranya Susana. Eugenia udah meninggal, Susana juga dalam keadaan kritis. Kepalanya dalam keadaan terluka, matanya ketusuk, mengeluarkan darah, buta sebelah, dan Nandonya sendiri nih dalam keadaan koma, gak sadarkan diri. Kepalanya bengkak sebesar bola basket. Jadi kalian bayangin aja 3 anggota keluarga ini dalam keadaan yang benar-benar tidak beruntung. Selain mereka, orang keempat adalah Lagu Rara yang teriak-teriak dari kokpit. Waktu itu nggak ada satu orang pun yang bisa mengunjungi Lagu Rara karena aksesnya ketutup dan mereka lebih mementingkan nyelamatin penumpang dulu. Terus tadi aku ada bilang Pancito Abal yang kepala yang kebuka, dan ada Senyora Mariani yang kaki sampai tubuhnya tertindih kursi dari depan dan belakang. Senyora Mariani teriak-teriak, dia kesakitan. Tapi waktu berusaha untuk ditolong, dia teriak juga. Katanya kalau ditarik sakit, kamu bakal bunuh aku bakal mati kalau ditarik. Jadi semua orang bingung, gimana cara nolong Senyora Mariani. Mereka berusaha untuk mengangkat beban kursi, tapi juga nggak keangkat. Jadi satu-satunya cara emang si Senyora ini ditarik, tapi dia nggak kuat untuk ditarik, jadi nggak bisa diapa-apain. Udah bingung juga nolongnya gimana. Kondisi waktu itu udah malam. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tidur dan berharap petugas SAR segera menyelamatkan mereka. Kanesa dan Zerbino berpikir gimana cara mereka untuk ngatur supaya yang masih hidup tapi kritis kondisinya masih bisa mereka selamatkan. Tapi kondisinya chaos banget. Semua orang ngerasa diri mereka yang paling terluka, kecuali si Kanesa dan Zerbino yang secara ajaib mereka nggak sakit apapun. Ada pasangan suami istri, Javier Metol dan Liliana Metol. Waktu itu paling tua. Meskipun Liliana dalam keadaan sehat, tapi suaminya Javier ini punya sakit bawaan. Dan kondisi mereka yang berada di ketinggian yang luar biasa tinggi ini dalam kondisi
cuaca yang ekstrim membuat suaminya sangat lemah. Jadi Liliana lebih fokus ngurusin suaminya. Dan anak-anak yang selamat ini juga mentalnya banyak yang terganggu. Ada yang amnesia, nggak tahu sama sekali aku di sini. Emangnya kok bisa? Aku naik pesawat. Dia benar-benar lupa kejadian seminggu sebelum kecelakaan terjadi. Separah itu. Padahal nih, alasan dia ke Santiago gara-gara dia pengen nemuin PDKT-annya. Tapi dia lupa sama sekali tentang si PDKT-annya itu. Dia bahkan nggak tahu siapa aku mau nemuin siapa ke Santiago. Yang ini agak lucu sih. Ada juga yang berkali-kali kayak nggak sadar aja kalau dia tuh lagi di pegunungan Andes. Dia bilang ke semua orang, aku nggak mau masuk ke sini, nanti dulu aku mau beli minum Coca-Cola di minimarket sebelah. Yang tentunya langsung ditahan oleh teman-teman yang lain, jangan keluar, cuaca kondisi lagi ekstrim di luar. Yang sehat secara jasmani dan pikiran hanya ada beberapa orang. Dan mereka inilah yang beres-beres bagian isi pesawat. Kalian bayangin, ini pesawat tuh kondisinya udah patah ya, tinggal setengah. Kalau nggak salah di bagian kanan itu tinggal ada 8 jendela, terus bagian kiri itu cuma ada 4 jendela. Jadi sekecil itu, kecil banget. Dan karena patah, bukaan ini membuat udara di dalam pesawat dingin banget. Dari jumlah 32 orang yang masih selamat, mereka mulai berpikir gimana cara biar mereka bisa bertahan hidup bersama-sama. 2 dari mereka disuruh untuk mengunjungi Lagu Rara yang suaranya kedengaran teriak-teriak dari kokpit. Mereka ini berusaha untuk manjat pesawat, berusaha untuk mengakses dari bagian luar, mecahin kaca jendela, dan di situ mereka ngeliat bahwa Veradas sudah dalam keadaan meninggal dunia, terhimpit antara mesin dan juga kursi, sedangkan Lagu Rara juga dalam kondisi yang sama tapi dalam keadaan sekarat. Mereka nanya ke Lagu Rara, kamu tahu nggak kita jatuh di mana? Tapi Lagu Rara cuma bisa bilang, kita sudah melewati kota Kuriko, kita udah lewat Kuriko. Dan Lagu Rara sendiri tahu kalau dia bakal segera meninggal. Karena mustahil dia bisa dikeluarin dari himpitan itu. Dia ngomong ke 2 anak tim ini, boleh nggak kalian ambilin pistol aku biar aku bisa menembak diriku sendiri. Tapi, seperti yang aku bilang, anak-anak ini anak-anak yang tumbuh secara religius. Mereka nggak percaya dengan mengambil nyawa sendiri. Itu adalah sebuah dosa. Jadi mereka nggak mengindahkan permintaan si Lagu Rara. Mereka juga nggak tahu pistolnya ada di mana. Dan ya, karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, satu-satunya yang mereka bisa bantu adalah meringankan sedikit kesakitan Lagu Rara dengan cara mengambil bantal yang ada di belakang Lagu Rara, biar nggak terlalu kehimpit. Lagu Rara juga haus, itu mereka ambilin salju yang kemudian ya mereka taruh aja ke mulut Lagu Rara biar bisa diisep-isep jadi air. Mereka berusaha untuk otak-atik mesin di kokpit, tapi ternyata udah dalam keadaan mati semua. Dan mereka hebatnya itu bisa ngambil radio. Kebetulan ada 1 awak kru kabin yang masih hidup, yaitu si ahli mekanis. Tapi ahli mekanis ini gak bisa berpikir jernih. Dia terlalu shock, terlalu histeris, jadi kalau ditanya apa-apa juga gak bisa jawab. Ini yang ngebuat Kanesa kesel, karena menurut dia, lu orang mekanis kok lu gak ada gunanya. Tapi ya, balik lagi ya, kita nggak bisa nyalain orang dalam keadaan apapun ya, kita juga nggak tahu keadaan kita bakal sehat secara mental apa enggak kalau ngalamin kejadian setraumatik ini. Untungnya ada salah satu anak tim rugby yang bernama Roy yang pernah masang stereo untuk sepupunya. Jadi dia ngerasa, dulu aku pernah masang radio nih, coba deh aku yang coba utak-atik. Dan Roy inilah yang berjasa untuk mengotak-atik, menyambungkan radio biar berfungsi lagi. Kanesa yang masih kuat kepikiran untuk ngambil semua koper dan barang-barang yang bisa dipindahin untuk dijadikan semacam dinding yang menutup bagian antara dalam pesawat dengan luar pesawat. Meskipun nggak maksimal dan masih ada celah, tapi jauh lebih baik daripada kosong melompong, angin masuk gitu aja. Nah, untuk menyelamatkan mereka-mereka yang terluka tapi masih hidup, mereka yang sakit keras itu dibiarin untuk masuk ke bagian paling dalam pesawat biar semakin hangat. Sedangkan yang bisa dibilang sekarat, kemungkinan hidupnya sangat rendah, dibiarkan untuk tidur di bagian yang paling dingin di sebelah dinding yang mereka buat. Termasuk si Nando Parado yang nantinya bakal penting banget dalam cerita ini. Nando yang inget kan, aku bilang tadi kepalanya bengkak seukuran bola basket, itu denyut nadinya udah nggak
terlalu terasa lagi, udah halus, tipis banget. Makanya dia yang ditaruh di paling luar. Saudaranya si Susana itu masih agak di dalam, terus ada Pancito Abal juga. Dan malam itu semua orang teriak-teriak, terutama Senyora Mariani dan Lagu Rara, karena mereka yang paling kejepit. Karena kondisi pesawat itu kecil banget, kalian jangan bayangin pesawat ini besar ya, 32 orang. 31 deh, karena si Lagu Rara masih ada di depan ya. Ini nyempil di tempat yang kecil banget. Mereka ini tidurnya tuh agak-agak tumpuk-tumpukan. Kalau ada satu yang bangun, satu yang gerak, semua orang tuh gerak di situ. Sedangkan mereka ini kondisinya pada patah kaki, patah tangan, badan ketusuk. Jadi kalau ada yang halu, ini ada satu yang halu nih, suka banget mikir mau jajan keluar, dia tiba-tiba berdiri. Semua orang nangis dan teriak, wah gila lu, jangan bergerak. Aku mau ke minimarket guys, aku mau beli Coca-Cola. Ini nggak tahu kenapa siapa yang mau jajan terus ini ya. Itu langsung ditarik lagi untuk duduk, untuk tidur. Dan mereka ini kondisinya juga, seperti yang aku bilang, miring. Jadi untuk dalam posisi tidur pun, mereka tuh setengah duduk. Karena kalau tidur beneran ya melungsur. Jadi badan mereka disenderin ke bagian dinding, terus kaki mereka barulah disesuaikan dengan posisi masing-masing. Dan untuk menghangatkan tubuh, mereka emang sengaja agak sedikit bertumpuk-tumpuk. Malam itu, mereka saling teriak-teriak, ngerasa dirinya yang paling menyedihkan. Sampai pada akhirnya semuanya mulai capek, dan sayup-sayup mulai hilang satu persatu suara. Malam itu, tiap kali kalau ada dinding yang roboh, semua orang panik, semua orang harus gerak. Karena ada satu yang harus nyelamatin, ya semuanya jadi bergerak, jadi semuanya teriak lagi. Tapi begitu pagi matahari menyingsing, satu persatu dari mereka mulai meninggal dunia. Pancito Abal yang kepalanya terbuka, dinyatakan meninggal. Senyora Mariani diem, udah nggak teriak-teriak lagi. Dan jadi sudah dipastikan oleh Zerbino dan Canessa, dah ini udah lewat. Tapi ternyata waktu ditarik, sempat masih teriak lagi, masih hidup. Cuman nggak lama, beberapa menit kemudian benar-benar meninggal. Waktu mereka coba tarik, udah nggak ada teriakan lagi, jadi akhirnya berhasil ditarik. Tapi ya itu, udah dalam keadaan meninggal. Mereka-mereka yang sudah meninggal, itu ditaruh di bagian luar pesawat. Sengaja dikubur dalam keadaan wajah menghadap ke tanah. Ke salju sih, karena kan mereka ditumpukan salju ya. Kalau Canessa dan Zerbino adalah dokter, yang jadi susternya adalah Liliana dan Javier. Pasangan suami istri yang aku bilang di awal tadi. Liliana ini udah berpengalaman mengasuh Javier yang dulu pernah kelindes-truk dan juga pernah kena TBC. Jadi Javier ini udah 2 kali hampir meninggal dan selalu dirawat oleh Liliana. Jadi Liliana tuh udah tahu banget gimana cara ngerawat orang-orang yang sakit. Liliana ini satu-satunya wanita yang dalam keadaan sadar waktu itu. Karena Susana kan nggak sadar dan juga dalam keadaan kritis. Dan Liliana yang sudah punya 3 anak, ini jadi sosok ibu bagi mereka-mereka anak-anak muda di dalam pesawat yang kebingungan. Pagi itu, Lagu Rara juga sudah berhenti teriak karena sudah meninggal. Sedangkan si teknisi mesin yang bernama Rock masih dalam keadaan gak bisa ditanya-tanyain karena dia cuma nangis dan ngompol. Ini yang buat lagi-lagi anak-anak pada kesel. Nih kru awak yang selamat gak bisa diandelin. Karena jumlah yang selamat sudah berkurang, pesawat jadi agak lebih lengang dan juga udah agak sedikit lebih bersih. Dinding juga sudah diatur lebih rapi, dan karena matahari menyingsing, salju di sekitar mereka juga jadi lebih lembut. Mereka yang selamat sadar kalau mereka harus membuat air. Mumpung ada matahari, ada bagusnya mereka cepat-cepat melelehkan salju-salju yang ada, karena kalau udah malam itu bakal susah. Masa kalau minum harus nyeruput salju, bikin sakit mulut. Dan jujur, dalam kondisi ini mereka semua optimis banget bakal segera dijemput. Pasti nih banyak yang nyariin kita. Salah satu anggota tim rugby yang bernama Alfredo Strauch, tapi biasa dipanggil sebagai Vito, punya banyak ide. Vito mungkin kalau di buku ini ya dikatakan sebagai keturunan Jerman yang stereotipnya biasanya insinyur berbakat, menunjukkan
kreativitas yang luar biasa. Pertama, dia menciptakan sistem mencairkan air. Jadi dia ngambil beberapa lapisan aluminium foil yang ditemukan di dalam pesawat untuk menampung salju yang kemudian diarahkan ke cahaya matahari. Intinya dengan pantulan refleksi aluminium foil ini, salju cepat cair dan mereka langsung masukin air-air ini ke dalam botol-botol yang masih kosong atau wadah-wadah yang ada mereka temuin di dalam pesawat. Nah, dari pesawat sendiri, mereka nih ngumpulin makanan dan juga minuman yang bisa mereka konsumsi. Waktu itu nggak banyak yang mereka bisa temukan, cuma ada sekitar 8 atau 11 snack coklat, terus juga ada beberapa kaleng selai, dan ada beberapa botol alkohol, lumayan banyak. Jadi mungkin agak sedikit menguntungkan juga karena alkohol ini membuat mereka sedikit hangat. Dari sinilah mereka yang sudah biasa bekerja sebagai tim, kelompok tim rugby ini membagi diri mereka menjadi grup-grup tertentu. Ketua tim rugby yang bernama Marcelo ngerasa karena dia ketua di dalam tim, jadi dia juga harusnya mengetuai timnya yang sekarang terlantar di pegunungan Andes. Ini juga mungkin sedikit keuntungan bagi mereka para pemuda-pemuda yang masih muda ini. Mereka menanggapi role mereka serius. Kayak Marcelo, sebenarnya nggak ada yang nyuruh Marcelo untuk jadi pemimpin dalam kecelakaan ini. Tapi dia ngerasa dia bertanggung jawab. Dia sebagai ketua tim rugby-nya, ya dia yang harus melindungi teman-temannya. Marcelo membagi semua orang yang selamat ke dalam tim-tim tertentu. Yang bukan anggota rugby tentu aja ngikut karena mereka minoritas. Dibuatlah grup medis yang berisi Canessa, Zerbino, dan Liliana. Ada petugas pesawat. Mereka ini tugasnya bersihin interior, rapihin, susun-susun pasien, dan kalau misalnya udah pagi, jemur semua peralatan tidur dan baju-baju yang basah bekas mereka semalaman tidur. Yang dipilih ini orang-orang yang kondisinya sehat. Ada juga grup pembuat minum. Mereka ini tugasnya nyari salju yang bersih, yang belum kena bensin pesawat, yang belum kena darah, yang belum kena kotoran mereka. Karena kan mereka pipis dan pup kan ya di salju. Jadi mereka nyari salju yang bersih, terus mereka yang tinggal ngarahin aluminium foil biar airnya cair. Yang ditunjuk untuk bikin air ini biasanya orang-orang yang kondisinya agak sedikit parah. Soalnya ini tugas paling mudah. Terus ada juga petugas pembagi makanan. Mereka harus memastikan makanan dibagi dengan rata dan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Ditetapkanlah bahwa setiap siang mereka bakal ngasih selai sebagai makanan. Untuk makan malam dikasih 1 petak coklat dan juga 1 cangkir tutup deodoran berisi wine. Secara ajaib, Nando Parrado yang sekarat, kritis, koma, yang denyut nadinya tipis banget, yang kepalanya bengkak sebesar bola basket, tiba-tiba bangun. Secara medis, karena Nando diletakkan di bagian pesawat yang paling luar, paling dekat ke dinding, ternyata dingin yang dia serap itu membuat bengkak di kepalanya sembuh. Nando bangun dalam keadaan dia bisa ngerasain otaknya bengkak dan ada beberapa tulang yang patah di bagian kepalanya. Aku juga nggak paham kok bisa, tapi dia sehat guys, sehat. Bahkan apa yang terjadi dengan Nando ini kemudian diteliti oleh ahli dan sekarang dijadikan sebagai sebuah treatment. Kalau misalnya ada yang mengalami kecelakaan di bagian kepala, langsung dilakukan treatment dengan suhu rendah. Jadi intinya Nando sembuh gara-gara cuaca dingin. Nando dalam keadaan yang masih sangat lemah, tapi dia sehat. Waktu Nando sadar, Canessa menyuruh Nando untuk fokus aja ngerawat saudaranya Susana yang masih sekarat juga. Susana waktu itu hampir tiap malam manggil mama, mama, padahal mamanya udah meninggal. Dan dalam keadaan satu mata buta, kalian bayangin aja. Wah, dalam waktu berhari-hari Susana menderita banget. Dan akhirnya begitu ada Nando, aku yakin Susana jauh lebih tenang karena diurus oleh saudaranya sendiri. Kaki Susana waktu itu sudah dalam keadaan beku, sudah mati jaringannya karena nggak dipakai dan sudah dingin banget. Jadi sebenarnya mereka semua tahu Susana pasti bakal meninggal, cuma tinggal nunggu waktu aja. Di tengah-tengah chaosan ini, mereka tiba-tiba mendengar suara pesawat lewat. Semua orang, patah kaki nggak patah kaki, langsung keluar dari pesawat dan teriak, "Halo, kami di sini, kami di sini." Mereka kira dan yakin banget
mereka bakal ditemukan. Karena nggak lama kemudian ada satu pesawat lagi yang lewat dan kali ini agak sedikit miringin badan kayak ngasih tanda, oke, kalian ditemukan. Begitu dua pesawat ini lewat, mereka-mereka yang selamat terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang percaya mereka sudah ditemukan. Satu kelompok yang yakin banget pesawat itu nggak ngeliat mereka. Setelah dipikir-pikir lagi, mereka sadar pesawat mereka tuh warnanya putih, sama kayak salju. Kalau dari jauh, nggak bakal kelihatan. Jadi mereka mulai mikir gimana caranya supaya pesawat ini bisa kelihatan dari jauh. Dan ketemulah lipstick. Nando berusaha untuk nulis SOS di badan pesawat. Begitu huruf S-nya selesai nih, dia baru sadar. Wah, sebesar apapun dia coba tulis, tulisannya nggak bakal kebaca. Karena emang kecil, tapi tetap dia tulis SOS. Yang penting berusaha. Kelompok optimis langsung seneng, langsung bilang, ayo teman-teman, kita akan dijemput. Mereka-mereka yang optimis langsung seneng, langsung yakin, udah kita nggak usah ngapa-ngapain lagi guys, kita akan selamat. Tapi mereka-mereka yang pesimis mikir, nggak yakin sih mereka ngelihat, kita terlalu kecil, nggak mungkin. Jadilah agak terjadi sedikit pertikaian antara si optimis dan si pesimis. Beberapa jam kemudian ada satu pesawat lagi yang lewat, dan kali ini mereka-mereka yang bikin air itu langsung berusaha untuk memantulkan refleksi cahaya menggunakan aluminium oil, dan kali ini pesawatnya kelihatan banget memiringkan badan, kayak ngasih gestur, oke, kalian dilihat. Dan kali ini bahkan klub pesimis percaya banget kalau mereka ditemukan. Jadi udah nggak ada lagi si pesimis, si optimis. Semuanya optimis. Oke, kita sudah ditemukan teman-teman. Kita akan segera selamat. Saking senengnya, Kanesa minum 1 botol wine untuk dibagi-bagiin ke teman-teman sekitarnya. Diminum habis. Ada juga 3 snack yang hilang, dicuri dari penyimpanan. Mungkin karena mikir, ya udahlah ya, kita sudah ditemukan, selamat. Jadi mereka semua tuh udah lega banget. Tapi ternyata mereka nggak kunjung dijemput. Malam itu, hati mereka panas banget, bingung. Wah, kalau sudah sedekat itu masih nggak kelihatan juga, gawat. Ada yang bilang, tenang guys, mereka udah ngelihat kita. Masih ada nih yang optimis juga ya sebenarnya. Mungkin mereka tuh nggak bisa jemput kita karena cuacanya memang lagi jelek. Terus ada yang bilang, kalau emang cuacanya jelek ya kenapa nggak lemparin makanan aja? Kenapa nggak ngasih tanda? Kenapa nggak seenggak-enggaknya bantu kita lah, kasih peralatan kayak dilemparin? Terus ada yang jawab, ya mungkin kalau dilempar makanan juga nggak bakal nyampe ke kita kali. Udah tunggu aja sampai besok pagi. Malam itu mereka tidur lagi dempet-dempetan. Yang di bagian bawah-bawah itu cuman pantat aja yang nempel. Sisanya masih berdiri. Dan kayak biasa, kalau ada satu yang gerak, semuanya harus gerak. Dalam kondisi kayak gini, emosian ya, wajar banget sih. Bahkan ada yang mau pipis aja tuh langsung diteriak-teriakin. Ya, mau pipis kan, kenapa nggak dari tadi? Kebayang banget sih aku. Nah, Kanesa ngerasa bersalah banget. Karena dia minum 1 wine full. Dia nih yang minum sama teman-temannya. Padahal itu bisa jadi simpenan kan kalau mereka nggak diselamatin dalam beberapa hari ini. Saking ngerasa bersalahnya, Kanesa kepikiran gimana ya cara aku untuk membayar dosa aku gitu. Terus dia ngeliat ada kesempatan untuk menggunakan bahan jaring yang dia temuin dari dalam dinding pesawat untuk dianyam dan dijadiin semacam hemok. Awalnya banyak yang skeptis, tapi Kanesa bener-bener ngelakuin. Dia bikinlah hemok. Beneran jadi tuh. Meskipun ya cantelannya tuh agak sedikit miring, nggak hemok-hemok banget. Tapi lumayan bisa membuat yang kakinya patah, yang nggak bisa kena geser sama sekali, untuk dipindahin ke atas situ. Biar luka mereka nggak makin parah. Ada 2 orang yang ditaruh di hemok. Mungkin kalian pikir 2 orang ini beruntung banget ya, karena aman gitu, bisa tiduran banget. Tapi 2 orang ini juga harus menderita karena mereka kehilangan suhu tubuh orang-orang lain. Yang tidurnya dempet-dempetan itu ngerasa lebih panas, lebih hangat. Sedangkan yang berdua doang itu kerasa banget dinginnya. Itu, kalau kalian ingat yang menciptakan mekanisme untuk menghangatkan air salju tadi, kepikiran untuk membuat selimut dari sarung kursi penumpang. Selimut inilah yang kemudian dikasih ke 2 orang yang tidur di atas hemok, dan setiap malam semua orang larut dalam pikiran masing-masing. Nando
yakin banget kalau nggak ada yang bakal datang nyelamatin dia, artinya dia yang harus jalan sendiri nyari pertolongan. Berkali-kali Nando bilang ke orang-orang, aku harus jalan keluar mencari pertolongan. Tapi Carlitos, kalau kalian ingat, Carlitos ini orang yang ngasih tempat duduk untuk temennya di sebelah jendela, tapi temennya meninggal, dia selamat. Carlitos bilang ke Nando, dalam cuaca kayak gini kamu mau keluar sendirian, jangan mimpi kamu bakal mati. Emang kuat kamu mau daki gunung dalam keadaan cuaca ekstrim kayak gini cuman makan coklat sama minum wine doang? Segelas deodoran lagi. Entah bekas ketek siapa. Nandos langsung natep Carlitos. Makanya, aku bakal makan daging pilot kita. Aku nggak sedih karena gara-gara mereka. Kita jadi kayak gini. Carlitos diam. Gila banget kamu Nando. Kok kepikiran kayak gitu? Padahal diam-diam, jujur, Carlitos juga kepikiran dari awal. Apakah mungkin mereka harus makan teman mereka sendiri yang sudah meninggal? Kalau kalian lupa, aku ingatkan lagi, tempat di mana mereka terlantar, gak ada rumput satupun, gak ada hewan satupun. Bener-bener mereka gak bisa makan apapun. Mereka udah nyoba makan busa kursi, kulit kursi, dinding pesawat. Itu sudah mereka coba makan semua. Nando itu kalau makan sepotong coklat yang dibagiin bisa sampai 3 hari. Saking sayang banget dengan makanan itu. Hari pertama dia cuma makan coklat luarnya. Hari kedua dia cuma jilatin selai kacang. Baru hari ketiga dia makan biskuit tengahnya. Mungkin kalau kayak Oreo tuh ya makan 1 lapis dulu, 2 lapis, terus baru tengahnya. Tahu kan? Tapi Carlitos nggak pernah berani untuk ngomong. Dia kepikiran makan manusia di sekitar ya, karena siapa sih yang mau mengakui pemikiran kanibalisme ini? Sebenarnya ini bukan kanibalisme ya, beda. Kalau kanibalisme itu kita memakan manusia demi merasakan rasanya untuk kepuasan tersendiri, entah eksperimen atau gimana. Tapi kalau yang mereka alamin ini, mereka terpaksa, ada sebutannya, anthropophagy, di mana terpaksa mengonsumsi manusia dalam jumlah yang sedikit hanya untuk bertahan hidup. Tapi kita belum nyampe ke situ. Intinya ini baru si Carlitos dengar Nandos ngomong kayak gitu, dia kayak ngomong ke orang-orang, ih gila banget ya Nando, dia bilang mau makan daging pilotnya. Dan waktu omongan ini didengar oleh Kanesa langsung jawab, Nando nggak gila, aku juga kepikiran kok. Ternyata semuanya tuh udah kepikiran, cuman nggak ada yang berani ngomong, karena ya siapa sih yang mau juga. Di tengah-tengah kekacauan ini, besok paginya, mereka yang sehat setuju untuk coba nyari buntut pesawat yang hilang. Mungkin nggak jauh dari badan pesawat. Yang terpilih untuk melakukan ekspedisi pertama ini adalah Carlitos, Nando, Vito, dan Kanesa. Mereka coba untuk lihat peta yang ada ditemuin di dalam pesawat. Mereka coba mikir-mikir, di mana ya kira-kira lokasi kita? Lagu Rara bilang kita udah lewat di Kuriko. Mungkin agak di sekitar sini. Jadi mereka tuh berandai-andai. Dan ditentukanlah mereka bakal jalan ke arah kanan dari badan pesawat. Perjalanan ekspedisi ini dilakukan dengan singkat. Karena nggak butuh waktu yang lama, mereka sadar sulit banget jalan di atas salju. Itu sendiri sebenarnya sudah menciptakan teknologi lagi ya, kreatif banget. Dia nempelin busa kursi ke sepatu. Jadi untuk jalan itu jauh lebih enak. Tapi tetap aja ternyata mereka semua terlalu lemah. Udah berhari-hari nggak makan, kedinginan setiap hari, tidur juga nggak nyenyak. Jadi benar-benar fisik mereka lemah banget. Nggak sampai beberapa jam, mereka langsung pulang lagi dan bilang mereka nggak nemuin apapun. Sepanjang mata memandang cuman salju. Mereka terlalu lemah. Dan Nando mikir lagi, kalau memang aku harus keluar nyari pertolongan dalam keadaan lemah kayak gini, nggak bakal bisa. Dari sinilah ide tentang memakan teman mereka mulai terlontarkan. Di malam ke-8, Susana meninggal dunia. Di Montevideo, Uruguay, berita tentang pesawat yang hilang ini simpang siur. Kita sekarang ada internet, informasi cepat banget. Dulu susah. Zaman dulu komunikasi mereka masih pakai radio. Bahkan berita hilangnya pesawat ini nggak semua keluarga di Uruguay tahu. Yang tahu pertama kali tentu aja petugas bandara yang langsung mengirimkan petugas SAR karena mereka bingung, katanya udah mau mendarat kok 3:30, ditunggu sampai jam 5:30 belum ada lagi tanda-tanda. Petugas SAR dikirim, mereka nyari di sekitar Curicó, di sekitar Santiago,
Padahal sebenarnya pesawat ini jatuhnya itu masih jauh banget dari Kuriko. Ferrada dan Lagurara salah mengira. Ya, ini juga teknologi ya. Kalau sekarang mungkin jauh lebih mudah untuk mendeteksi lokasi, tapi waktu dulu itu lebih ke ngitung sendiri secara manual. Mereka harus ngelihat altitude, kecepatan, terus berandai-andai, oke, kalau dari sini berarti kita sekitaran di sini. Bukan berarti nggak akurat, tapi dalam penerbangan ini yang udaranya nggak bisa ditebak, tentu aja sangat tidak akurat, dan entah kenapa Lagurara dan Ferrada juga error. Jadi pencarian memang dilakukan di tempat yang salah. Nah, salah satu tim Old Christians yang punya radio di Montevideo itu berusaha untuk menghubungi Santiago. Apakah klubnya udah nyampe atau belum? Rafael yang punya radio langsung menghubungi hotel di mana anak-anak tim rugby harusnya nginep. Dan sempat ada miskomunikasi sedikit. Hotelnya bilang semuanya udah check-in, padahal ternyata yang check-in baru 2 orang, yaitu anak yang telat dateng. Ingat kan? Pesawatnya delay gara-gara dia ini telat dateng, ujungnya ditinggal. Nah, anak ini tuh udah nyampe di Santiago, udah check-in. Sama satu lagi, itu ada satu anak yang ayahnya kerja di maskapai KLM. Makanya dia naik pesawat KLM. Setelah dipastikan belum ada yang check-in, barulah disebarkan bahwa tim rugby ini hilang, pesawatnya nggak mendarat. Beberapa jam kemudian, ada yang bilang udah ketemu, pesawatnya udah ketemu. Rafael bingung ketemu di mana. Itu tuh kata ibunya si A, itu udah ketemu kok anaknya. Ditelusurin oleh Rafael, tahu dari mana ibu, anak ibu sudah ketemu. Oh iya, pacarnya si A bilang dia udah nelpon, sudah selamat semua. Si Rafael telepon lah, hubungin lewat radio si pacarnya si A tadi. Ternyata pacarnya si A tadi bohong. Dia bilang dia terpaksa bohong supaya si ibu A-nya ini enggak histeris. Dan si A sendiri ngira ya udah pasti ketemu sih. Jadi kayak dia bohong tanpa tahu seberapa besar resiko bohong ini. Jadi begitu Rafael konfirmasi, oh ternyata memang belum ada kabar, Rafael langsung meluruskan kembali cerita ke orang-orang di Montevideo. Karena nggak semua orang punya saluran radio, nggak semua orang punya telepon. Cuman yang kaya-kaya banget aja punya telepon. Jadi ya udah, besok paginya sudah confirm pesawatnya emang hilang, dan mulai tuh masing-masing orang tua ada yang dari awal tahu anaknya udah hilang, anaknya udah meninggal. Salah satunya ini orang tua dari anak yang jatuh di pegunungan. Mungkin ini tuh apa ya, ikatan batin antara ibu dan anak. Ibu ini udah tahu aja dari awal anak aku udah meninggal. Tapi orang tua Carlitos, ya ini hebat banget. Orang tua Carlitos, ayahnya bernama Paes Carlitos, dia janji ke semua orang dia akan terus mencari anaknya sampai ketemu. Hari itu juga dia langsung berangkat ke Mendoza. Balik lagi ke para orang-orang yang selamat dan terlantar di pegunungan Andes. Marcelo sebagai ketua mulai sadar. Timnya ini udah lesu, pucet, kurus, kering banget. Banyak yang mulai ngomong sendiri. Mulai kena mental. Marcelo sendiri tiap kali tidur, kalau bangun itu pasti teriak-teriak. Dan gak tahu kenapa Marcelo ngerasa sebagai kapten dia ini gagal. Teman-temannya lesu karena dia gak berhasil menciptakan semangat. Di hari ke-10, Roy Harley yang bertugas untuk ngubung-ngubungin radio, masih lanjut tuh berusaha untuk bikin radio sendiri. Tapi kondisi dia udah kelaparan, pusing, gak bisa berdiri lagi, keriput, bahkan untuk ngomong aja susah. Mereka masih berusaha untuk makan kursi pesawat. Tapi kata Kanesa, guys, kalau kita makan kursi ini bahan-bahannya tuh bahan kimia semua, nggak ada zat gizinya. Percuma kita makan juga nggak bakal jadi apa-apa di badan. Kita nggak punya pilihan, kita harus mulai makan korban yang sudah meninggal. Nah, di dalam kelompok ini ada satu orang yang bisa dibilang pendakwah. Nggak pendakwah sih, dia ini tipe anak yang sangat motivator banget. Namanya Pancho Delgado. Sangat religius, sangat motivator. Memotivasi, Mas aja suka banget motivasi, dan bisa dibilang dalam kondisi ini dialah pendakwah agamanya. Dia bilang ke orang-orang, iya guys, sebenarnya Kanesa tuh benar. Mereka-mereka yang sudah meninggal itu nyawanya udah bersama Tuhan. Jenazahnya aja ini yang tinggal di sini. Kalau kita pikir-pikir lagi, tahu kan perjamuan kudus? Yesus aja memberikan diri dia untuk dimakan.
Ini aku mohon maaf kalau translasi aku kurang, tapi dari yang aku baca di buku ini, mereka percaya dalam agama Katolik ada perjamuan kudus di mana Yesus memberikan roti dan wine sebagai simbol dari daging dan darahnya. Yang dimana anak-anak ini mentranslasi bahwa tidak apa-apa mengonsumsi daging teman kalau memang terpaksa, karena kalau diri mereka sendiri yang juga sudah meninggal, mereka bakal nggak apa-apa dimakan oleh teman mereka kalau emang itu bisa menyelamatkan nyawa yang masih selamat. Yang penting, kata Delgado Pancho dan Canessa, kalau kita udah makan teman kita sendiri, kita harus janji bakal jadi manusia yang baik biar mereka nggak sia-sia. Ingat bahwa mereka adalah bagian dari kita. Mereka yang masih selamat, ini totalnya sekarang tinggal 27 orang berdiskusi. Mereka bilang, kita harus hidup untuk keluarga kita sendiri. Kalau kita nggak makan ini, kita bakal mati. Kalau kita mati karena kita nggak berusaha, itu sama aja kita bunuh diri. Apa yang teman-teman kita bakal lakukan kalau mereka masih hidup? Pasti bakal nggak apa-apa kalau kita makan mereka. Setelah lama berdebat, Canessa sadar harus ada orang yang duluan. Kalau nggak ada yang mulai, ini bakal jadi wacana terus aja. Akhirnya, Canessa memberanikan diri menjadi orang pertama yang membelah salah satu jenazah. Mereka janji mereka nggak bakal kasih tahu siapa yang dimakan. Jadi intinya, mereka juga bakal makan bagian-bagian yang memang bernutrisi dan nggak bakal makan dalam jumlah yang banyak. Cukup untuk mereka melanjutkan hidup aja. Mereka juga bikin perjanjian khusus untuk Nando, ibu dan saudara perempuannya nggak bakal dimakan. Semuanya juga setuju. Dan mereka juga janji sudah ikhlas kalau salah satu dari mereka ada yang meninggal lagi, mereka bakal membiarkan tubuh mereka dimakan. Jadi sebenarnya mereka tuh dari lubuk hati terdalam juga nggak apa-apa kalau mereka tiba-tiba harus dimakan. Cuman nggak sanggup aja untuk makan orang lain ya. Wajar banget ya. Canessa yang makan duluan, entah jenazah siapa yang diambil, dia potong dalam bentuk slice kecil-kecil yang kemudian dia taruh di atas pesawat untuk dikeringkan. Mereka kan nggak bisa goreng, nggak bisa ngebakar, jadi cuma bisa dikeringin aja. Karena masih mentah juga, ini makanan nggak bisa dikunyah, jadi langsung aja ditelan. Besok harinya, Roy berhasil menghubungkan radio, berhasil mendengar suara di radio, dan dia coba cari-cari sampai akhirnya ketemulah berita. Ternyata, tim SAR sudah menghentikan pencarian. Waktu Roy mendengar radio, dia nangis. Di sebelahnya ada Marcelo yang juga shock waktu dengar sekalinya nyambung nih di radio. Pencarian diberhentikan akibat cuaca yang semakin memburuk. Marcelo nggak sampai hati untuk ngasih tahu orang-orang kalau mereka udah nggak dicari lagi. Marcelo sempat nyuruh Roy untuk jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau kita kasih tahu mereka pasti bakal sedih. Tapi Roy bilang, Marcelo kita harus jujur. Ini tentang keselamatan semua, nyimpen rahasia. Akhirnya, Marcelo menghela napas dan dia mengumumkan ke semua orang. Guys, aku punya pengumuman. Pengumuman penting, ada kabar baik. Apa kabar baiknya, Marcelo? Iya, kabar baiknya, tim SAR sudah berhenti mencari kita. Itu berita baik. Serius, tim SAR berhenti mencari kita. Kamu bilang itu berita baik. Iya, ini berita baik karena sekarang kita tahu kalau kita harus berusaha sendiri. Kita nggak bisa lagi nunggu doang. Positif itu dia berusaha untuk membangun semangat teman-teman. Karena sudah tahu kalau mereka nggak bakal diselamatkan. Mereka yang selamat berpikir. Mereka yang selamat merencanakan ekspedisi kedua. Ekspedisi untuk mencari buntut pesawat yang hilang. Menurut Rock, kalau kalian ingat, dia ini si ahli mekanis. Di buntut pesawat itu sebenarnya ada alat transmitter yang mungkin bisa membuat mereka mengirimkan sinyal terhubung ke radio untuk ngasih tahu lokasi mereka secara langsung. Jadi mereka bisa komunikasi, tapi letaknya di buntut pesawat. Makanya nyari buntut pesawat ini lumayan penting. Dan di ekspedisi kedua ini yang dikirim pergi adalah Zerbino, Turcati, dan Mas Pons. Mereka menjalankan ekspedisi selama 2 hari 1 malam dan secara ajaib dibantu oleh Tuhan gak sengaja menemukan potongan buntut pesawat. Semua korban yang terhisap yang duduk di belakang pesawat itu ada di situ, masih dalam keadaan terikat dengan sabuk. Jadi semua jenazah sekarang sudah ditemukan kecuali si anak yang jatuh dari gunung sendiri. Namanya
Valletta. Dari sini mereka langsung ngambil semua baju-baju yang masih bagus. Di buntut pesawat mereka nemuin banyak banget koper-koper berisi baju-baju dan makanan-makanan yang bisa dibawa pulang. Baju sih yang paling penting karena baju mereka semua tuh udah bau, busuk, udah kena kotoran, darah, keringet, gak sempet juga dijemur. Dan di buntut pesawat ini mereka menemukan si transmitter tadi untuk menghubungi pesawat. Cuman Roy Harley, si petugas radio, nggak ikut. Jadi mereka juga nggak berani untuk ngotak-ngatik. Mereka besoknya langsung pulang ke badan pesawat utama. Kondisi waktu itu, semua orang sudah mulai mengonsumsi daging manusia, kecuali Liliana Mettol dan Javier Mettol. Pasang suami istri ini masih nggak sanggup. Javier sebenarnya mampu-mampu aja, tapi Liliana yang susah banget. Liliana bilang ke orang-orang, ke si anak-anak tadi, gak apa-apa kalau kalian mau makan. Aku bukannya menyalahkan kalian makan, aku cuman gak sanggup aja nelen jenazah manusia. Malam itu semuanya tidur dalam keadaan kenyang, kecuali Liliana dan Javier. Liliana dan Javier sempet ngobrol berdua. Menurut kamu gimana? Anak-anak kita ada 3 di rumah. Kalau kita nggak pulang, siapa yang bakal ngurus mereka? Javier bilang, aku yakin orang tua kamu pasti udah datang ke rumah kita untuk ngurusin mereka. Dan dari percakapan ini, Liliana sadar, dia nggak boleh egois. Kalau memang makan manusia bisa menyelamatkan dia dan juga bertemu dengan anak-anaknya, berarti dia memang harus mengonsumsi manusia. Malam itu, Liliana bilang ke Javier, oke, besok ayo kita mulai makan supaya anak-anak kita bisa ketemu kita lagi. Malam itu semuanya tidur di dalam pesawat. Balik lagi, sesuai dengan posisi masing-masing. Tapi ternyata di malam itu hanya ada 19 orang yang selamat karena pesawat mereka kejatuhan longsor. Aku akhiri dulu video kita sampai sini. Cerita kita masih panjang banget teman-teman. Aku harap kalian gak bosen. Aku harap cerita ini banyak banget ngasih kita peringatan bahwa kita ini hidupnya udah enak banget. Dan juga mudah-mudahan ada banyak pelajaran hidup yang bisa kalian dapatkan dari part pertama ini. Kedengeran gak sih suaraku udah habis? Yalah, ngoceh selama 5 jam. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin part 2 secepatnya. Mungkin aku bakal 2 hari lagi. I'll see you guys very very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.